Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Nanti dulu kita dalam berjumpa nanti. Nanti masih kalian alai alaki kita Biblia sungguh tambahnya karena sifatnya insidentil. Nah, omak untuk berjumpa datang saya dan terus sudah berjumpa pembantu dari rumah. Jelas keluhan, tahulah untuk protokol kesehatan sampai jangan gue dengan masker ya. Dan pos nama redingnya sakok sebenarnya. Yang dengan dari nagolongan di bagasan minggu nakal paton identitas sebagai sadarion firman Tuhan yang akan kita nikmati bersama. Terus dari kitab Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Mari kita ikuti pembacaannya dalam hati kita masing-masing. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yaitu pohon terbanting di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur, dan ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negev. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tema kita adalah menjadi berkat dalam kepelbagaian. Dalam hidup kita ini ada banyak tipe manusia. Di lingkungan kita juga ada macam beragam kelas kehidupan. Contoh, bukan menunjukkan kasta-kasta, tidak. Tentang pekerjaan yang berbeda, tentang cara pikirnya yang berbeda, tentang marga yang berbeda, dan lain sebagainya. Semua itu adalah karunia Tuhan. Maka kalau berbeda, jangan dijadikan alasan untuk pecah atau tidak bersama. Karena perbedaan juga melekat dalam diri kita. Kita punya anggota tubuh yang berbeda-beda, fungsinya pun berbeda-beda. Tapi dengan fungsi yang berbeda, dengan keadaan yang berbeda, semua saling menopang untuk satu tujuan, kebaikan dari tubuh itu sendiri. Itu juga berlaku di rumah tangga. Perempuan, seorang istri yang berbeda, dipersatukan dengan laki-laki yang berbeda, mereka menyatu, mereka sedaging. Lalu ada keturunannya, berbeda pula karakternya. 5 anak, 5 karakternya, 5 cara kita menghadapi dirinya. Tapi dengan satu tujuan keluarga, terpeliharalah keluarga itu. Di masyarakat pun demikian, di gereja pun demikian, di mana-mana ada perbedaan. Perbedaan itu adalah bagian dari rancangan Tuhan. Maka kalau kita berbeda, jangan menjadi pecah. Nanti ini juga kaitannya kepada polarisasi. Kalau pandanganmu berbeda dengan dia, jangan pecah.
tidak sama dengan dia, jangan musuhi. Kalau suara dengan suara dia berbeda, jangan tidak berjumpa. Begitu. Namun suruh lebih keluar, karena yang nabi rohanai tidak seperti yang di roha kawannya, gitu ya. Berbeda itu patut disyukuri, karena berbeda itu juga indah kok pada waktunya dalam hidup kita. Maka apa yang menjadi tema adalah menjadi berkat, bukan berbedanya, tapi berbedanya dia dengan aku. Bagaimana? Keduanya ini berkolaborasi menjadi berkat. Berbeda seorang bapak, berbeda seorang ibu, bagaimana dia menjadi berkat di pasangannya. Berbeda orang tua terhadap anak, bagaimana mereka masing-masing menjadi berkat bagi penghuni rumah itu. Bukan saling mengutuki, bukan saling mengikut, bukan saling mencerca, menghina, mengintimidasi, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana menjadi berkat. Karena yang di lingkungan kita ini banyak perbedaan, tapi dalam keperbedaan itu, dalam kepelbagaian, dalam keadaan majemuk heterogen, bagaimana bahasanya begitu, bagaimana kita menjadi berkat. Kita mulai dari kehidupan Abraham. Namanya bukan Abraham pada mulai, tapi Abram. Ketika ia ditentukan Allah menjadi bapak orang percaya, baru namanya berubah menjadi Abraham. Sebelum itu terjadi, namanya masih dipanggil Abram. Ia bertempat tinggal di Ur Kasdim, daerah Mesopotamia. Bapaknya si Terah, keturunan dari Sem. Siapa Sem? Anaknya si Nuh. Dari garis Nuh ke Sem sampai turun kepada Terah, lalu ke Abraham, lalu seterusnya nanti kepada Yesus. Itu garis keturunannya. Mereka adalah orang Yahudi. Ia dipanggil Allah. Sebenarnya banyak orang di situ, tapi Tuhan memanggil Abram secara istimewa. Ini juga berlaku kepada para pelayan Tuhan, para aktivis gereja, para manusia yang merasa dipanggil berkewajiban memberikan, men-share berbagai talenta. Bagi orang itu ada panggilan Tuhan. Orang saya bilang begini, sekurang jorma, bahasa ekonomi. Tuhan memanggil kita secara istimewa. Ketika Tuhan memanggil sama seperti si Jonah dan tak tulaksa, laibana bukes ibodut ihan nabalgi laut. Tuhan sudah panggil dia. Siapapun dipanggil orang ikut manilongi terus yang ada kodin. Sekalipun orang kadang mencibir, apa ini? Saya ini. Ketika panggilan itu melekat, dia hiraukan semua ini. Tak peduli dia, karena panggilan itu melekat dalam dirinya untuk memperbaiki, untuk menata, untuk membelai, mendoakan, bahkan memijak. Ketika panggilan itu ada, kantar tausa. Begitulah istimewanya panggilan Tuhan. Dan banyak orang mundur, dia nggak akan mundur karena panggilan Tuhan itu kuat bagi seseorang. Nggak semua orang dapat panggilan itu, nggak semua, karena Tuhan punya rencana yang misteri. Ketika Allah memanggil Abram, Abram ini bukannya orang miskin, ya, orang yang kaya raya. Jadi Mahamorote, orang yang sangat kaya, banyak kudanya, banyak harta bendanya, tapi kekayaannya tidak ada apa-apanya ketika Tuhan memanggil. Dia tinggalkan zona nyaman. Cobalah, kalau kita sudah punya tanah ribuan hektar, sudah punya banyak tempat usaha di sana, tempat usaha di sini, banyak orang bekerja di sana, cukup makan, bersenang-senang, nggak kekurangan. Tapi Tuhan panggil. Abram tidak menolak. Dia nggak perhitungkan di mana ini harta ini, di mana ini. Nggak dia perhitungkan. Dia nggak mencoba berdebat dengan Tuhan. Ketika Tuhan memanggil, panggilan itu kuat bagi dirinya. Ini nggak ada lagi. Kalau Paulus bilang rapat-rapat terus ini, sampah semua ini. Demi Tuhan, ia ikuti perintah itu. Ia tinggalkan, ia bawa yang bisa ia bawa. Tentu rumah gak mungkin diusungnya. Tentu tanahnya yang banyak itu gak mungkin dia bawa itu. Yang bisa ia bawa, ia bawa. Anehnya, dan inilah
seharusnya menjadi apa ya? Pembelajaran kepada kita orang-orang sekarang yang mau menjadi tujuan tempat pemanggilannya dia nggak tahu. Kalau kita kan kalau pindah tempat kita kan tahu kan, ada yang guru walau fungsi langit dari nak diri itu sih 3 hektar sih candle lain jeruk letusan tanah yang besar kan begitu. Tahu tujuan kita kemana? Allah mau pakai Abraham nggak tahu kemana. Istri dibawanya, keluarga dibawanya, para budak dibawanya, ternak dibawanya, tilangnya dibawa, kudanya dibawa, tapi nggak tahu kemana. Inilah luar biasanya Abraham. Begitu percayanya dia pada Tuhan, dia yakin nggak mungkin Tuhan mencelakai dirinya. Dia yakin sepenuhnya meninggalkan zona aman di kampung halaman di Mesopotamia, ditinggalkan semuanya demi panggilan Tuhan. Mari kita lihat Bapak Ibu, apa yang Tuhan janjikan sebagai bentuk kepastian yang dipegang Abraham selama-lamanya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Kedua, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Coba, umurnya waktu itu 75 tahun, kalau sekarang sudah lansia, nggak utuh-utuh. Umur 75 tahun membawa istri dan semua keluarganya, nggak tahu tujuan kemana. Tuhan bilang, aku akan jadikan kau bangsa yang besar. Padahal nggak punya anak. Silop itu anak saudaranya, dan nanti dulu Hona sudah lansia disuruh pindah kampung halaman ke tempat yang nggak jelas kemana arahnya. Tapi Tuhan katakan, aku akan jadikan kau bangsa yang besar. Bagaimana Tuhan? Aku nggak punya anak. Coba inilah Tuhan. Dia di luar akal. Kalau kita sekarang bilang, tak semua dia mengelola, besok kan jadi, besok pada orang cocok dengan, udah cocok betang, godang, tapi lihat kita buka perhitungan matematis sama seperti gaulnya hati orang yang ekonomis mengatakan. Tuhan katakan, sabur magodang, asa godang, gotilemu. Firman Tuhan juga katakan, dan kurma sabu-sabun, tu bali-bali laut, hilang nyari, dan kok lima bunga. Orang yang berpikir perhitungannya dalam mengatakan, kata mana ini, godang kuliah, godang jalanku, yang makan yawi. Tapi Tuhan melampaui matematika. Tuhan janjikan pada Abraham yang sudah lansia itu menjadi bangsa yang besar. Mana? Tidak punya anak loh. Nothing is impossible with God. Dan adong nasetar patu bani batang. Amin. Nah, orang yang disuruh mengganggu, bukan Tuhan tidak sanggup, tapi hati kita mengganjal. Kita nggak yakin. Bagaimana? Mana perhitungannya? Nggak masuk di akal begitu. Kita orang-orang yang cenderung dikuasai akal. Mana buktinya? Hati kita yang menghambat datangnya itu. Nggak yakin, beragu, mengucuri di belakang. Lalu mengatakan, nggak yakin aku bisa sama kau lagi. Tinggal aja itu. Itu balik kejalan orang-orang, sehingga mereka akan meninggalkan Tuhan. Orang yang coba bertiga ditinggalkan Tuhan itu. Karena nggak yakin dengan Tuhan. Lebih yakin pada kekuatan otot yang bekerja. Lebih yakin kepada kemampuannya berjalan dengan cepat. Lebih yakin kepada pikirannya. Aku pintar kok, ini cerdas. Ini mampu katanya. Padahal bagi Tuhan gak ada apa-apa nih. Inilah yang dipegang Abraham, gak ada yang lain. Dia gak punya tiket, dia gak tahu kemana arahnya, tapi dia ikut petunjuk Tuhan. Bapak Ibu, apa yang dikatakan firman ini? Lalu pergilah Abraham. Dia gak mencoba berdebat seperti saya katakan tadi. Ia
pergi, ia berjalan sampai ke Kanaan. Dia lihat ada penduduk negeri itu, lalu dia mendengar Tuhan mengatakan, inilah tempat yang akan kuberikan kepada keturunanmu besok. Besoknya ini nggak tahu kapan. Inilah katanya. Mensyukuri itu dia nggak berhenti. Kapan Tuhan? Dia langsung dirikan mesbah. Mensyukuri firman Tuhan. Dia yakin aja. Dia dirikan mesbah sebagai jalannya memperjumpakan dirinya kepada Tuhan dalam bentuk ucapan syukur. Alami iro ganun ruas liguria nang parhalaru liguria, setiap kali merasakan berkat Tuhan dalam hidupnya wajib berikan ucapan syukur. Bukan harus seperti kawan banyaknya, bukan harus seperti mencontoh kawan yang sedikit lebih holiknya, tidak. Seturut dengan besarnya hati kita, yakinnya iman kita pada Tuhan. Dalam tradisi perjanjian lama itu ada. Dia dirikan mesbah dan dia bakar persembahannya untuk Tuhan. Dia berjalan lagi, lalu sampai di sebuah tempat lagi katanya, dan dia dirikan juga mesbah. Bapak Ibu, apa yang mau kita renungkan? Pertama, hidup kita ini adalah berkat Tuhan. Katakan kepada diri sendiri, hidupku ini adalah berkat Tuhan. Tidak seorang pun kita, sehebat-hebatnya seseorang manusia, sepintar-pintarnya, tidak bisa ia mendatangkan hidup bagi dirinya sendiri. Tidak ada. Hidup itu adalah berkat Tuhan. Hidup seperti apa? Hidup yang memampukan kita melihat dunia ini, mendengar, berbicara, merangkul, berjalan, dan beraktivitas. Plus ditambahkan ada anak-anak yang bisa kita nikmati tawanya, kenakalannya yang lumrah. Kita bisa menikmati makanan, minuman, dan lain sebagainya. Itu berkat Tuhan. Tuhan mengizinkan yang kita makan itu diolah khusus tanpa kita lihat. Kita nggak mengajari khusus untuk mengolah makanan. Kita nggak permak jantung kita supaya bisa memompa darah. Kita nggak suruh pankreas, empedu kita seperti yang kita mau. Dia bekerja secara normal, natural, seturut dengan hukum Tuhan. Makan olah, gitu kan? Kita makan lauk sahiran, lauk saksa, diolah hanya itu. Mesti pada akhirnya haji, kolesterol naik, haji benar. Diolah gitu, naturalnya. Begitu hukum Tuhan. Kita bekerja, kita punya uang, marpokan manuhor sialan, perlu kita nikmati menjadi berkat. Gak ada kemampuan orang bergerak, bernapas, melihat, mendengar kalau Tuhan tidak memberikan kemampuan itu. Aihola sianibe ngaikon tok kita pertanyaan Bapak Debata Arya Bormit Hola sianibe. Meskipun terkadang ada misteri, ada sesuatu yang khusus yang memang terjadi supaya dengan kejadian itu Tuhan dipermuliakan. Ingat seperti Job, Tuhan izinkan ia menderita untuk sesaat saja supaya dengan kejadian itu Tuhan dipermuliakan. Hamba-hamba Tuhan juga diizinkan untuk sesaat menderita supaya Tuhan dipermuliakan. Karena itu, ketika kita meyakini hidup ini adalah berkat, maka berkat ini juga harus dirasakan oleh orang-orang sekitar. Itulah namanya kupasu-pasu asal dari pasu-pasu. Ketika pacul di beberapa sudut kan, dia menjadi media untuk mengalirkan kepada yang lain. Hidup kita begitu. Kita nggak boleh menikmati berkat itu sendiri. Ahadu beda Tuhan, alinam. Aku fokus doang, oke. Otor doang, oke. Tapi ada pada kita yang tidak dimiliki oleh orang lain. Bisa saja. Seperti apa? Dak somon au ringgasna. Dak somon au salam rohana.
berkat Tuhan, kalau hanya soal uang, terlampau sempit. Uang, harta, itu satu dari berjuta-juta berkat Tuhan. Bicara kalau bilang berkat, saya soal Joko kan, kalau harta makin banyak, wah jago juga deh, lantar kasu-kasu jago pabrik, terus kosong nilai, dan tabak uang 5 hektar. Tapi juga lihat 5 hektar itu terus. Itulah dulu. Tapi padaku Tuhan beri bentuk yang lain. Tapi sesungguhnya berkat yang paling indah adalah hidup ini dengan iman ini. Karena imanlah tiket kita masuk surga, bukan harta dunia. Karena itulah Tuhan katakan dalam firman-Nya, tiok matupang nariho, suatu dibuat talak. Apa? Imanku inilah. Akan dibilang holan ania segiroha ina Martin Luther. Holan ani pangajari sehat di batang nasitong. Holan ani haposiaon. Sola scriptura, sola gracia, sola fide. Gak ada yang lain. Godang petang artai pertinyon, jago petang makanai. Untuk apa itu? Untuk apa? Itu gak akan ada hubungannya ketika kita ingin dimuliakan dengan Tuhan. Karena itu, ketika kita merasakan berkat Tuhan, alirkan pada orang. Abraham menghidupinya. Ketika ia berjumpa, setiap tempat yang dijumpai, ia selalu berusaha bersikap baik, hidup dengan baik, menjadi berkat bagi orang-orang yang ia jumpai. Orang Kristen pun harus begitu. Ya mungkin teman saudara kita uangnya banyak, bolehlah dibagi. Mulailah dari keluarga dulu ya, nggak mungkinlah melompat keluar. Dari keluarga inti dululah bergerak. Baru pada radiusnya semakin melebar, radiusnya melebar. Mulai dari skop yang paling kecil. Siapa? Di keluarga. Ketika seorang bapak mengatakan, "Ayahmu sudah kanal tolong," katanya. Kalau bapaknya merasa pintar, share-lah kepintarannya. Ajari istrinya, bimbing istrinya, ajari anaknya, bimbing anak-anaknya, bimbing derenya, bimbing parawannya, bimbing orang tuanya, bimbing tunggadinya, bimbing semua yang ada di sekitarnya. Mulai dokon ngajar bodoh dirinya. Mulai dokon tuh yang makan udah kepala kotik bagi. Apalagi sekarang ya, sekarang keadaan kehidupan manusia yang banyak tidak menentu. Dengan virus corona, kehidupan kita sangat berdampak. Nggak ada yang nggak berdampak. 100 hektar atau sawit ini berdampak tuh sendiri. Nggak ada yang berdampak. Pagi kita ada berdampak nih. Semua kita kena dampaknya. Alai masih godang dampaknya. Ada doa Holanda kali itu saja nih nggak pitol. Susah. Ada doa lasso kayak itu setahun, nggak apa-apa, masih aman bisa makan. Ada begitu. Dampak yang paling besar pada siapa? Harus ini yang pertama kita perhatikan untuk mengalirkan berkat yang Tuhan bagi padamu kepada mereka. Ingat apa ya? Hidup ini adalah berkat. Ketika berbicara soal berkat adalah berbicara soal pemberian Tuhan. Kalau aku memandang hidup ini berkat, maka ini yang terima ini adalah dari Tuhan, tidak dari siapa-siapa. Ketika Kupak Kurtano manusia kan diberkati Tuhan itu. Margogo tanahku mamakur, Margogo pikiran iba memikirkan Tuhan carana asa bagat saliun, asa naku tanona, asa ulang ditako halak, waktu pedigereng bagat saliun. Itu semua dipelihara Tuhan. Ada unang kita, ayah udah benar arung dia, udah dibok. Hadirun dudungani gale. Datuk pikirannya mau dikira soal dari kita ini. Gumale siap kita, ajari dia lain. Soal mabai, boleh beko lain. Begini buat. Sini tuh aku puna, tuh sama lain. Untuk mope, asal tuh harga nasional tuh. Itu berkat. Itu menjadi berkat bagi orang. Ketika dia tidak mengerti kayak gitu, iya, oke lah.
asa somoni. Hai dan mangoluna bangga seterusnya lah begitu. Saya ijab pangyakon. Hihi mangoluna berkatlah kita bagi dirinya. Banyak sekali yang bisa kita kerjakan. Asa di sini kalangan mau diluas kita mangolun dengan berkat Tuhan ini. Bukankah kita sudah pernah memuliakan Tuhan? Kita nggak akan menikmati lagu-lagu hidup ini adalah kesempatan. Dan kalau menikmati lagu itu, tapi sudahkah kita hidupi itu? Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, karena asam urat, karena kolesterol, lagu juga selanjutnya. Hidup ini sudah jadi berkat. Ya udahlah, sekarang giliran orang lain. Dicantum dah, dunga itu berbeda dah. Dusok manusia pakai kuda. Maka saya sudah beda. Jusi papa sudah. Jusi jumpa orang. Dah ada ujungnya. Lalu tos mahosana seorang orang autoi. Tu dia pakai unai, tu dia. Motor piku. Tos mahosana sudah tertutuplah pintu untuk men-share berkat-berkat dalam hidup kita. Tidak ada lagi ulang songon nama mereka. Nah satu puan di Abrahamnya tolong aja pun nami luas majo mulak manapun hak anggiku asal kukulen dan sida asal lampu mana gak ada songon aku tahu ini kita punya sida gak ada. Cukuplah bagi mereka perkataan para nabi, dengarlah itu. Maka firman ini menuntut kita Bapak Ibu, ketika kita mengaminkan sebagai pribadi penerima berkat Tuhan, secara istimewa pelayan Tuhan, ya, pelayan Tuhan ada yang partohonan, ada yang tidak. Amang Menggola termasuk pelayan Tuhan untuk membawakan musik. Tapi musik apa yang buat kalian emangnya? Karena harus sesuaikan dengan musik kita dengan gedungnya bagaimana, orangnya bagaimana. Pasal mendominasi musik tenggelam suara umatnya, kita namanya. Pelayan dipanggil Tuhan. Saya mulai buka gereja, masih di situ ya. Tanya aku, saya si Mamang terus. Dulu hari si Mamang terus. Tidak jangan keluar lagi, saya soal halahan keluar gitu, kasih tidur, siapa dipilih di situ lah, supaya Tuhan memandang betul-betul sungguh-sungguh kita mengikuti Tuhan. Ada pelayan Tuhan, ada 2 partohonan, ada yang 3 calon pelayan. Dalam kerangka panggilan Tuhan. Karena untuk memilih guru jemaat nanti itu dari kalangan pelayan yang fullnya, ya, pelayan yang melayani dengan rutin di gereja itu yang memilih guru jemaat. Dan sebisanya tunggallah dibuat. Tapi untuk sekretaris dan bendahara itu mulai dari jemaat, mulai dari sintua sampai di calon sintua. Artinya yang terang begini, ketika kita memahami dan harus pelayan duluan yang memahami itu, baru jemaat. Harus setingkat lebih tinggi pemahaman pelayan. Jangan balikan garis picahan. Harus di atas rata-ratanya pelayan itu lebih daripada jemaatnya. Karena sudah dikedepankan, dia harus menjadi teladan. Ucapannya mana, pangerengannya labok, perbinegiannya ulang asal di BG dibuat sari filter. Perjong-jongnya lakan pak kebersihan harus menjadi contoh dalam segala hal. Itu pelayan harus teristimewa, harus dihidupi, harus hukumnya. Lalu ketika dia dipakai Tuhan, gak diulah-ulah nama tolopang, pelayan yang tidak sempurna, tapi diajari Tuhan, diberi hikmat oleh Tuhan setiap hari. Maka ia harus menuntun tidak hanya dirinya, keluarganya, tapi jemaat Tuhan, supaya semuanya terpanggil untuk menjadi berkat. Maka ketika ada nanti yang harus kita pilih untuk lebih dalam memerankan dia sebagai motor penggerak gereja ini, dia tidak
Dia harus memperjumpakan dirinya pada Tuhan, belajar pada Tuhan, supaya dengan belajar pada Tuhan, dia akan tahu apa yang harus kuucapkan Tuhan. Dia akan tahu apa yang harus kukerjakan untukmu Tuhan, gitu ya. Bukan untuk dia, karena tulangku dia. Ikut jagaku durhana tulang tidak begitu. Meleset hati gereja ini. Apa yang harus kukerjakan untukmu Tuhan? Kalau sudah motivasinya untuk Tuhan, pasti baik. Pasti baik penampakannya. Tapi kalau motivasinya bukan untuk Tuhan lagi, nah ini dapat tadi. Ketika pelayan Tuhan sudah berdiri di depan, aku dipanggil Tuhan untuk menjadi alatnya yang tidak sempurna di hadapannya. Ketika berdiri di depan melayankan pelayanan itu, ada orang bersungut-sungut. Firman Tuhan katakan, kalau ada orang mengutuki engkau, aku akan kutuk dia. Ketika ada orang yang memberkati engkau, kuatlah si Tuanani, margogo masih Tuanani, sabang marohanamu si Tuanani, aku berkati mereka itu. Ini firman Tuhan ayat ketiga. Jadi ketika ada orang berdiri sebagai pemberontak, sebagai orang yang menyusahkan pelayan Tuhan, Tuhan akan berhadapan dengan dia. Tapi ketika ada orang menjadi mitra pelayan Tuhan yang dipanggilnya meskipun tidak sempurna, Tuhan berkati orang itu. Karena itulah setiap pelayan Tuhan tidak boleh gentar, tidak boleh surut langkahnya. Kenapa? Tuhan janjikan memberkati diri orang itu, memberkati orang-orang yang bermitrakan dengan dia untuk memuliakan Tuhan, mengutuk orang-orang yang memberontak untuk merusak semua niat baik yang memuliakan Tuhan. Jadi jangan takut. Ayo besok padida ngatu maceku surau mengelupiak karena masa. Kenyanglah, kenyang. Pandangan yang tidak enak, ucapan yang menyakitkan, perbuatan yang menyakitkan, tapi sehatnya pendeta baru bisa diserang. Lakok-kok, susudak mekel, senang. Kenapa? Tuhan melihat ketika ada orang sengaja men-setting ketidakbaikan, membuat perhitungan konspirasi, nggak apa, biarkan saja. Dia akan berhadapan dengan Tuhan. Jadi ya pembahiran tadi, nggak berapa itu. Tapi yang naso tahu kita, ketika Tuhan berhadapan dengan kita, ini yang nggak bisa kita tanggung seumur-umur. Ingat apa kata Tuhan? Lulu honok kudo hasanami ama-ama tu pinoparna lo disujuk patoluhon lo disujuk paupatan siap pinopar yang kajoba nasubur hano merengau. Yang memberontak Tuhan, membenci Tuhan, dan semua yang tidak baik. Ale asino rohaku maribu-ribu, marida halak namar holong miroha tualu. Hamanlah hati ini. Tongdo sinok modong. Kenapa? Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan menuntun kita, nggak akan kelaparan kita, merantau anak-anak kita aman yang diberkati Tuhan. Dia kirimkan pidong siga, kobar jalan digeletai, doa sakos digeletai, amannya itu. Karena begitulah Tuhan memberkati saya melalui orang-orang yang jauh di sana terhadap mereka-mereka yang kuingat dalam kasih-Mu. Itu yang menghibur pelayan Tuhan sampai hari ini. Ketika dipanggil Tuhan untuk melaksanakan perintahnya, ketika yang dipanggil itu setia seumur hidupnya, tidak akan kelaparan, tidak akan datang hurtik di mana isek. Itulah ucapan paling dalam. Datang hurtik, aihok doha jongjongannya. Karena itulah Bapak Ibu, ketika nanti rapat kita menghasilkan majelis yang baru, entah yang lama duduk kembali, entah yang baru duduk pada kursi yang baru, nggak apa-apa. Silahkan saja, kita dibebas tanpa ada intimidasi, ada lain-lain. Semua kita doakan saja. Tuhan pasti pilih apa yang menjadi kehendaknya. Dukunglah, janganlah menjadi gelisah hatinya
atau meninggalkan kewajibannya, ibadahnya, tidak bicara dengan orang sana, tetaplah menyatu. Dan mari kita doakan mereka yang dipanggil Tuhan. Tapi ingatlah, kalau Tuhan sudah memanggil kita, bekerjalah pada koridornya. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pandanglah Tuhan. Tuhan akan jamin berkat Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai dirinya. Amin. Terima kasih Allah Bapa di surga, Allah yang memberkati kami dengan cara-Mu, Allah yang selalu ada untuk kami kemanapun kami melangkah, berbuat, bersekutu. Engkau selalu mendampingi kami. Karena itulah kami selalu berani menapaki kehidupan kami tanpa ragu. Karena Tuhan menjamin pemeliharaan atas hidup kami, jauh melampaui diri kami pada kami sendiri atau orang lain terhadap kami. Apalah diri kami Tuhan tanpa Engkau. Karena hidup kami ini adalah pemberian-Mu, pemberian yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini, hanya Tuhan satu-satunya. Maka kami bersyukur ketika hari ini Engkau izinkan kami mendengarkan firman kebenaran-Mu. Maka biarlah kami kuat sebagai orang percaya yang Engkau panggil, para pelayan Tuhan yang secara khusus Engkau panggil untuk bermitra dengan Engkau, untuk menyebarkan Injil Kerajaan-Mu ke tengah-tengah dunia dimanapun kami berada. Meskipun kami bukanlah orang yang sempurna, tapi orang yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Tapi kami yakin kekurangan kami, keterbatasan kami akan ditutupi, akan ditopang oleh sesama pelayan yang lain, sesama jemaat yang lain. Demikianlah kami mempertontonkan cinta kasih kami seperti yang Tuhan mau kami hidupi dalam persekutuan kami. Dan lebih daripada itu, Tuhan pasti menopang kami untuk menguatkan hati dan pikiran kami, untuk semakin meneguhkan iman kami, memantapkan langkah kami kemanapun kami berada, bahkan mengabaikan segala tatapan, segala cibiran, segala cemohan, segala hal yang tidak baik yang dilontarkan, yang diarahkan kepada kami. Apalah itu Tuhan, Engkau melihatnya. Engkau akan menegakkan keadilan-Mu, kebenaran-Mu pada akhirnya bagi kami dan bagi mereka, supaya baik kami dan mereka semuanya belajar untuk takut dan hormat pada Tuhan. Engkau telah menetapkan kami menjadi warga GKPI. Izinkan kami menjadi pelayan yang setia dan juga warga jemaat yang setia. Berkati pekerjaan kami, berkati anak-anak kami, berkati rumah tangga kami, berkati orang tua kami, sanak saudara kami, dimanapun mereka berada. Jauhkanlah dari mereka dan kami segala sakit penyakit, mara bahaya, dan kemalangan. Dan biarlah dalam hidup kami yang bersama-sama ini, Tuhan selalu melindungi kami, sehingga kami selalu meyakini indahnya bersekutu dengan Tuhan. Dan apa yang kami kerjakan tengah-tengah kehidupan kami adalah sebagai bentuk rasa syukur kami atas segala berkat Tuhan yang tiada hentinya mengalir bagi kehidupan kami masing-masing. Terima kasih pada surga, dan berdoa untuk setiap pelayan Tuhan yang senantiasa memberikan waktunya, pikirannya, tenaganya, bahkan materinya untuk kemajuan gereja ini. Perhitungkanlah semuanya itu, supaya Engkau memberikan berkat-berkat yang berlimpah, membuka tingkat-tingkat langit-Mu, sehingga bagi mereka ada kelimpahan berkat. Dan hajarlah setiap orang yang selalu ingin merusak tatanan yang baik yang telah Tuhan berkati tengah-tengah gereja ini. Tunjukkanlah keadilan-Mu bagi mereka, sehingga mereka juga belajar tunduk padamu. Kau juga berdoa untuk pelayan Tuhan yang mengalami sakit penyakit inang kandung kegagalan. Ya Bapa, Engkau tahu pergumulannya, maka selamatkanlah hidupnya, tentramkanlah pikiran dan hatinya, sembuhkanlah kakinya, sembuhkanlah segala hal yang menjadi beban bagi hidupnya, pulihkanlah dirinya. Dan Engkaulah Tuhan menunjukkan cahaya kasih-Mu bagi keluarga itu, supaya sebagai pelayan tetap setia, tetap kuat hati dan imannya, memberikan yang terbaik dari dirinya dan keluarga itu di hadapan Tuhan. Bahkan jauh melampaui harapan kami, Engkau anugerahkan bagi dirinya. Tidak mustahil bagimu ya Bapa, karena Engkau satu-satunya Raja atas kehidupan kami dan juga mereka. Kami juga
berdoa untuk Intan Nurhomi yang tetap mengumpulkan kesehatannya. Berikan juga kesehatan ya Bapa. Engkau senantiasa memberikan pelimpahan berkat segala kebaikan hatinya. Engkau balaskan pada waktunya. Melimpah berkat bagi keluarga, bagi anak-anak mereka. Demikian juga kepada guru jemaat kami, kepada Amang Putahayat, kepada Amang Sianturi, semua keluarga mereka berkatilah. Engkau menenteramkan kehidupan mereka, berikan kesembuhan kepada istri dari Amang Putahayat supaya beliau segera sembuh dan boleh semakin bersukaci dalam kehidupan, sehingga setiap anak-anak pelayan Tuhan, setiap keluarga, setiap pekerjaan mereka boleh dipandang sebagai berkat Tuhan, sehingga mereka tak bersyukur kepadamu dan tetap berjalan kepada jalan kehendak Tuhan. Mampukan mereka menjadi pelayan setia sampai pada penghujung kehidupannya. Demikian juga setiap jemaat Tuhan, berkatilah Bapa, sehingga selalu ada keharmonisan di rumah tangga. Saya menghargai seorang suami dan kepada istri, demikian juga kepada anak-anak yang cinta kasih yang selalu ditunjukkan dalam perawatan yang sungguh-sungguh kepada mereka. Engkau berkati setiap kerja mereka mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa dan rapat kami, tuntunlah kami dengan Roh Kudus sehingga pikiran kami, hati kami boleh tentram dan segala keputusan itu menyenangkan hati Tuhan. Maka pada akhirnya kami akan bubar dari gereja ini dengan sukacita karena Roh Tuhan menguasai hati dan pikiran kami masing-masing. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan tidak bisa hadir, mereka dalam kondisi sakit, mereka yang dalam kondisi apapun yang menjadi penghalang mereka hadir di tengah-tengah gereja ini. Berkatilah Bapa, lindungilah mereka, cukupkanlah segala kebutuhan mereka, dan terlebih yang paling berharga adalah teguhkanlah iman mereka padamu. Terima kasih kepada surga, inilah kami para pelayan-Mu dan para jemaat yang Kau kasihi. Berkatilah kami, semua seruan kami, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin.